Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat tumpuan umat, peredam murka Allah yang teramat setia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat karunia kepada kita. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa kita panjatkan semoga kita jadi hamba Allah yang bersyukur dan pengikut Rasulullah yang istiqomah hingga akhir hayat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada segumpal daging yang ketika baik maka akan baik seluruhnya, tapi ketika tidak baik maka tidak baik seluruh tubuhnya. Itulah hati kita. Hadis ini begitu masyhur. Ketika baik hati maka baik seluruh tubuh kita. Karena hakikatnya Bapak Ibu, apa yang kita lakukan saat ini adalah apa yang menjadi suara hati kita. Maka kita bergerak itu karena hati kita. Kenapa kok orang mau sholat? Karena hatinya memang sudah mau sholat, maka kemudian badannya bergerak. Kenapa kok orang malas? Karena memang hatinya dia buat malas, maka akhirnya badannya pun tidak bergerak. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terus bagaimana hakikat dari hati kita? Bapak Ibu, sebetulnya hati kita itu inginnya selalu berada dalam kebaikan. Selalu berada dalam kebaikan. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Dalam sebuah hadis Rasulullah yang ada dan terdapat di dalam kitab Arba'in Nawawi, itu dijelaskan bahwa ada sahabat Rasulullah yang dia datang kepada Rasulullah. Tapi justru ditanya oleh Rasulullah, "Jita tas'alu anil birri?" Engkau ingin bertanya tentang kebaikan? Maka kata sahabat itu, "Iya ya Rasulullah." Maka kata Rasulullah, "Al birru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihil qalbu." Kebaikan itu adalah sesuatu yang menyebabkan hati kamu tenang, jiwa kamu tentram. Itulah kebaikan. Itulah kebaikan. Tapi wal ithmu ma haka fi nafsika wa taraddada fi sadri. Sementara perbuatan maksiat itu adalah sesuatu yang menyebabkan kamu tidak tenang dan jiwa kamu tidak tentram. Wa in aftukan nas aftuka. Sekalipun manusia bicara, memberikan fatwa, nggak apa-apa, tapi tetap jiwa kamu tidak tenang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Dailami. Ada dalam kitab Arba'in Nawawi, itu hadis nomor 27. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi sebetulnya hati kita itu sudah bisa mengukur apakah perbuatan yang kita lakukan baik atau tidak, benar atau tidak. Hati kita sudah tahu. Enggak usah kita harus menanyakan kepada orang lain apa yang kita lakukan ini benar atau tidak. Hati kita sudah paham kok. Ketika ada orang yang ribut dengan siapapun dia, lalu kemudian dia menjadi orang yang sangat galak, yang sangat pemberani, lalu kemudian orang lain dia maki-maki, dia marahin, lalu kemudian dia pakai nanya kepada orang lain,
kira-kira apa yang saya lakukan benar atau tidak. Nggak usah tanya, diri dia udah paham kok apa yang dia lakukan benar atau tidak. Jangan kemudian kita berpikir bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan, mencuri, merampok, itu kemudian hatinya dia tenang. Tidak, dia tidak tenang. Dia paham kok apa yang dia lakukan tidak benar. Dia paham. Taunya dari mana? Buktinya dia kalau mau mencuri tengok-tengok. Buktinya dia kalau ada orang yang lewat, dia langsung kabur. Orang-orang yang berjudi, jangan kita pikir bahwa mereka tenang-tenang saja. Enggak, mereka juga tidak tenang. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan, dia paham tidak benar. Tapi ketika kita berkumpul di masjid, di musola, majlis taklim, kita berzikir, kita taklim, ada polisi lewat, kita tenang. Jangankan satu orang, satu peleton polisi lewat, nggak ada masalah buat kita. Kenapa? Kita tahu apa yang kita lakukan ini sebuah kebenaran. Tapi orang yang berjudi, jangan satu peleton, polisi satu orang lewat, langsung dia umpetin kartunya, dia umpetin uangnya. Kenapa? Dia tahu apa yang dia lakukan tidak benar. Bapak Ibu, jangankan manusia, jangankan manusia, kucing aja, kucing tahu apa yang dia lakukan benar atau tidak. Ini kucing kalau dia dikasih ikan nih oleh kita, dia makannya tenang, nggak pakai dia tengok kiri, tengok kanan, enggak. Dia mah makan aja. Kenapa? Karena dia tahu dia dikasih ikannya. Kalau kita keluar kamar, dia tenang, nggak bakalan dia kabur. Kenapa? Orang dia dikasih. Tapi kalau ikannya boleh mencuri, ikannya boleh ngakalin di meja makan, kita keluar kamar, jangankan kita keluar, bunyi kuncinya aja dia udah langsung kabur. Tapi kalau tadi kucing yang dia boleh dikasih ikannya, jangankan kita keluar, geledek nyamber tenang dia. Kenapa? Dia tahu kok apa yang dia dapatkan bukan dari sesuatu yang tidak baik dan tidak benar. Ini dari sesuatu yang baik. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu urusan apa dengan hati yang kemudian idza soluhal jasadu kullu, apabila benar maka benar semua badan kita, wa idza fasadal jasadu kullu, apabila rusak itu hati maka jasad pun juga akan rusak. Disinilah Bapak Ibu pentingnya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini pula pentingnya kita untuk saling mengingatkan. Di mana tempatnya? Di majlis taklim. Kalaulah mungkin saat ini tidak memungkinkan untuk melaksanakan majlis taklim, teknologi sudah mulai berkembang. Ada orang yang bisa mendengarkan siraman rohani melalui YouTube dan lain sebagainya. Hadirin, itu yang bisa membuat hati kita mampu untuk lembut. Ada orang-orang yang menasihati kita. Maka Bapak Ibu, mengapa kok dalam tradisi masyarakat ada orang-orang yang ketika sebelum dia taklim dia baca yasin, sebelum taklim dia baca tahlil, atau minimal dia baca sholawatan. Karena satu, jamaah, dia ingin lembutkan dulu hatinya sebelum dia mendapatkan ilmu. Dari mana? Dari pembacaan yasin, zikir, sholawat. Karena nanti, jamaah, ada orang-orang yang dia antara ilmu dengan perilaku tidak nyambung. Ilmunya banyak, hafalannya hebat, kitabnya pun juga begitu banyak di ruang tamunya, tapi perilakunya tidak menunjukkan kitabnya, tidak menunjukkan hafalannya. Kenapa? Lagi-lagi hati, jemaah. Lagi-lagi hati. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, jauh hari Rasulullah telah memberikan gambaran. Ingin tahu kebaikan yang kita lakukan, nggak usahlah kita nanya orang. Hati kita sudah tahu. Sudah tahu apa yang kita lakukan baik atau tidak.
Sudahlah, kita tidak perlu nanya lagi kepada orang. Hati kita sudah tahu. Ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, maka jiwa kita tidak tenang, tidak tentram. Bapak Ibu, satu saat cobalah tanya orang-orang yang main judi, orang-orang yang mencuri, tanya sama mereka. Itu mereka kalau punya anak, itu anaknya pengen jadi pencuri juga, penjudi juga, atau pengen jadi anak yang hebat. Pasti dia akan bicara, saya pengen anak, saya pengen jadi anak yang hebat, yang soleh, soleha. Coba. Kan hati. Tidak bisa dibohongin. Tidak bisa dibohongin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan ini menjadi sebuah pelajaran buat kita bahwa kita senantiasa menjaga hati kita. Menjaga hati kita. Ini puasa yang kita lakukan, orang nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi ingat, orang-orang yang hatinya begitu lembut, satu saat dia melakukan maksiat di bulan Ramadan, anggaplah puasanya dia tahu-tahu dia tidak puasa walaupun pada saat dia sahur bareng dengan keluarga, hatinya akan tidak enak, hatinya nggak enak. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita masih punya kelembutan hati, kalau kita masih punya kepekaan perasaan, beruntunglah jamaah. Yang paling ditakutin itu ketika ada orang yang hatinya itu sudah berkarat jamaah, itu yang paling ditakuti. Akhirnya buat mereka apapun yang dia lakukan, yang penting dia dapat, dia puas, bodoh amat orang mau seperti apa. Itu tuh yang paling kita takutin. Tapi sebegitu pun kejam, manusia yang kejam sekalipun, dia tetap pada saat dia menyendiri, pada saat dia sendiri, dia pasti akan punya perasaan apa yang dia lakukan itu tidak benar. Makanya Bapak Ibu coba perhatiin, begitu banyak orang-orang yang awalnya hidupnya glamor, bebas, hedonisme, tahu-tahu nanti di masa tertentu dia sadar coba. Dia akhirnya ingin jadi orang baik, dia akhirnya ingin dekat dengan Allah, dia akhirnya ingin masuk ke majlis-majlis zikir. Makanya hadirin, kenapa itu terjadi? Karena satu, toh pada saatnya nanti hati kita sudah tidak enak kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Nggak enak ya Mak. Lalu kemudian mengapa kok kalau ada orang yang pintar tapi masih melakukan yang tidak baik, ngerti agama dan lain sebagainya? Karena satu jamaah, dia memperturutkan hawa nafsunya. Oleh karena itu, segitu pun dia memperturutkan hawa nafsunya, hakikatnya dia juga sudah tidak enak. Tidak enak. Makanya jamaah perlunya hidup tenang, hidup tentram. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kalau kita hanya memperturutkan hawa nafsu, akhirnya kita akan capek. Lelah kita. Ujung-ujungnya kita cari ketenangan. Ketenangan itu akan kita dapatkan ketika kita dekat dengan Allah, perilaku kita baik kepada sesama manusia. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, ingin tahu perilaku kita baik atau tidak, tanya saja hati kita, tanya saja perasaan kita. Ingin tahu perilaku kita benar atau tidak, tanya saja apa yang kita lakukan benar atau tidak. Hati kita sudah menjawab. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah pelihara hati kita agar senantiasa berada dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang menjadi panglima dari badan kita, senantiasa meluruskan tubuh kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.